warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Risyanti dari SDN Sindang 1, Kecamatan Sindang. Di sini saya akan memaparkan hasil refleksi pengembangan diri yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Refleksi pengembangan diri yang saya lakukan yaitu terkait pembelajaran sistem pernapasan manusia. Dengan latar belakang yang pertama, siswa kurang menguasai mengenai materi pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa kurang peduli terhadap kesehatan organ manusia. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis dari tes kemampuan siswa terhadap penguasaan konsep dan sikap peduli kesehatan pada manusia. Dari hasil analisis tersebut, penguasaan konsep siswa terhadap materi pernapasan pada manusia dan sikap peduli kesehatan masih rendah, sehingga perlu adanya suplemen bahan ajar yang mampu mendorong siswa untuk dapat memecahkan permasalahan. Sehingga saya membuat suplemen bahan ajar berbasis problem-based learning pada materi pernapasan untuk meningkatkan penguasaan konsep dan sikap peduli kesehatan. Suplemen bahan ajar tersebut yaitu sebagai berikut. Suplemen bahan ajar berbasis problem-based learning sistem pernapasan manusia untuk kelas 5 jenjang sekolah dasar, disusun oleh Elis Risyanti SPD dan Rosidin SPD SD pada tahun 2023. Pada suplemen ini terdiri dari prakata, kemudian ada daftar isi, ada daftar gambar, pengantar suplemen bahan ajar. Suplemen bahan ajar berbasis PBL memuat materi ajar kelas 5 jenjang sekolah dasar tentang pernapasan manusia. Materi ajar organ pernapasan manusia terdiri dari sistem pernapasan manusia, organ pernapasan manusia, gangguan-gangguan pada sistem pernapasan manusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan manusia. Suplemen bahan ajar berbasis PBL ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan agar memudahkan pembaca untuk menggunakan suplemen bahan ajar berbasis PBL. Petunjuk penggunaan. Suplemen bahan ajar berbasis PBL adalah suplemen bahan ajar yang menggunakan langkah-langkah PBL. Suplemen bahan ajar ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi ajar sistem pernapasan manusia. Cara penggunaan suplemen bahan ajar yaitu 1. Tahapan mengorientasikan masalah. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Bacalah suplemen bahan ajar tentang teks bacaan sistem pernapasan manusia. Buatlah pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan sistem pernapasan manusia. Diskusikan bersama teman dan gurumu. 2. Tahapan mengorganisasikan siswa untuk belajar. Bacalah teks organ-organ pernapasan pada manusia yang di dalamnya memuat fungsi organ-organ pernapasan pada manusia dan teks tentang gangguan-gangguan organ pernapasan manusia. Diskusikan bersama teman dan gurumu tentang gangguan kesehatan pada organ pernapasan manusia. 3. Tahapan membantu penyelidikan kelompok. Diskusikan faktor penyebab gangguan pernapasan manusia dan kasus penyebab gangguan pernapasan manusia. Komunikasikan hasil diskusi bersama teman kelompok. Ceritakan cara merawat organ pernapasan manusia. Tahapan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Isilah permainan kata dan buatlah organ-bagan fungsi organ-organ pernapasan manusia. Komunikasikan hasil pembuatan bagan fungsi organ-organ pernapasan pada manusia. 5. Menganalisa dan mengevaluasi pembelajaran. Melakukan refleksi dari seluruh kegiatan pembelajaran. Melakukan evaluasi dengan mengisi soal-soal yang tersedia pada suplemen bahan ajar. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan juga termuat dalam suplemen bahan ajar.
Pada suplemen bahan ajar ini juga terdapat peta konsep tentang sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya memasuki pada materi pernapasan pada manusia. Di sini terdapat tahapan pembelajaran menggunakan PBL. Di bawahnya itu ada mengorientasikan masalah. Kemudian di halaman berikutnya ini terdapat masalah, sehingga siswa mampu memecahkan permasalahan. Kemudian ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini materi-materi terkait dengan organ pernapasan manusia dituangkan. Membantu penyelidikan kelompok. Di sini kelompok diminta untuk menyelidiki lingkungan yang ada di sekitar dan terdapat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini terdapat permainan kata dan membuat bagan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian siswa menggambarnya. Terakhir, menganalisa dan mengevaluasi pembelajaran. Di sini terdapat soal evaluasi. Kemudian terdapat juga kunci jawaban. Glosarium. Glosarium ini terdiri dari beberapa kata yang terdapat dalam tulisan dalam suplemen. Dan terakhir, ini terdapat daftar pustaka yang menjadi sumber penulisan suplemen bahan ajar berbasis problem-based learning sistem pernapasan manusia untuk kelas 5 jenjang sekolah dasar. Dengan suplemen tersebut di SDN Sindang 1 kelas 5, penguasaan konsep dan sikap peduli kesehatan meningkat. Untuk mengetahui hasil yang lebih valid, sehingga saya melakukan penelitian di sekolah lain dengan metode eksperimen yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Terdiri dari yaitu yang pemberian perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan model PBL dan suplemen bahan ajar yang telah saya buat. Kemudian pada kelas kontrol itu menggunakan model PBL, akan tetapi tidak diberikan suplemen yang telah saya buat, hanya menggunakan buku siswa yang ada di sekolah tersebut. Hasil penelitian tersebut sebelum diberikan perlakuan awalnya rendah terkait dengan penguasaan konsep dan sikap peduli kesehatan. Namun setelah diberikan perlakuan, penguasaan konsep dan sikap peduli kesehatan siswa di sekolah tersebut menjadi meningkat. Hal tersebut sudah saya tuangkan di dalam jurnal yang sudah dipublikasikan di Journal of Primary Education dengan judul Implementation of Supplement Teaching Materials Based on Problem-based learning to improve concept mastery and healthcare attitudes. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian saya, Bapak Ibu bisa mengakses jurnalnya pada link berikut.
hasil dari refleksi pengembangan diri yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.